Kayaknya emang lagi happening ya ngeluarin handphone warnanya biru terus kayak ada aksen semburat pink dan kuning gitu kalau kena cahaya. Tapi Oppo A76 ini beda karena dia menggunakan teknologinya Oppo yang namanya Oppo Glow. Kalau kalian bertanya-tanya, HP seri A emangnya ada yang pakai Oppo Glow? Ada, ya ini, Oppo A76. Secara teori sih, Oppo bilang kalau Oppo Glow itu adalah inovasi desain yang ngasih hasil 100% bebas sidik jari dan lebih gampang dibersihin kalau kena kotoran. Tapi itu kan teorinya. Kenyataannya ya emang begitu. Bodi belakang dari Oppo A76 ini tuh emang nggak lengket sama sidik jari, gampang dibersihin, dan finishingnya yang nggak glossy bikin doi lebih tahan dari golesan halus akibat debu. Finishing kayak gini tuh ngingetin gue sama Oppo Reno 6 series kemarin yang sama-sama pakai Oppo Glow juga. Dan finishing begini juga bikin gue lebih percaya diri untuk bawa handphone ini kemana-mana tanpa casing sekalipun. Tapi kalau kalian butuh casing, nggak usah khawatir karena Oppo juga menyertakan case bawaan di paket penjualannya. Kali ini case yang dibawain tuh beda sama biasanya. Masih sama-sama soft dan masih sama-sama bening, cuma di sisinya ini ada aksen frosted gitu. Jadi pas dipakai juga ngasih aksen warna yang soft di sekitar frame-nya. Ngomong-ngomong frame, kalau tanpa casing, warnanya ini menarik loh. Biru muda agak mint dengan finishing yang mirip sama bodi belakangnya. Di sisi atas frame-nya cuma ada secondary microphone, di sisi kiri ada volume rocker up dan down, juga ada SIM tray yang bisa diisi sama 2 SIM card dan sebuah micro SD card sampai dengan 1 TB. Untuk frame sisi kanan ada tombol power sekaligus fingerprint sensor. Di sisi bawahnya lengkap nih, masih ada audio jack juga. Meskipun disematkan baterai 5000 mAh, Oppo A76 ini hitungannya masih tipis dan enak digenggam. Cuma paling desain frame-nya aja yang kurang kekinian dikit karena nggak flat, sisanya secara desain oke nih. Apalagi di bagian depan layarnya juga udah pakai desain yang sering dipuji-puji sama kalian. Punch hole! Kalau Pony kan sering diejek-ejek tuh ya, Pony jadul banget. Atau skip dia pakai Pony. Kalau ini kan bukan Pony, nggak di skip dong. Di dalam punch hole-nya ini disematkan kamera depan 8 megapiksel yang ya hasilnya sesuai dengan harga dan resolusinya. Gue sangat menyarankan kalian ambil selfie di kondisi dengan cahaya yang cukup, nggak kurang dan nggak lebih untuk dapetin hasil yang optimal dari kamera depannya. Kalau kalian selfie di kondisi kurang cahaya, Oppo A76 punya 360 degree fill light yang bikin layar HP-nya tuh jadi putih sebagian gitu, biar muka kalian dapat cahaya tambahan. Kalau kalian pas selfie di tempat yang cahaya terlalu kencang atau backlight, Oppo A76 punya fitur selfie HDR yang berusaha ngimbangin highlight dan shadow, jadi gambarnya nggak terlalu blown out. Sementara untuk kamera depannya ini dia bisa ngambil video di 1080p tanpa adanya stabilisasi apapun, dengan hasil yang kayak begini. Dan ini kamera depan dari Oppo A76 lumayan agak struggle ya di bagian langit sebelah sini. Muka gue well lit, kualitasnya bagus, tapi di bagian langit agak struggle. Oke, kalau langitnya difokusin, mukaku gelap sekali. Tapi ini oke sih, hitungannya. Ya. Ini udah ngomongin kamera depan aja, bahas layar dulu dong, layar dulu. Iya sih, secara resolusi emang cuma sampai HD Plus aja, alias cuma 720 x 1612 pixel aja. Dengan ukuran layar 6,52 inci, kerapatan pixelnya ini ada di angka 271 dpi. Bukan deretan angka yang menarik buat dipandang kalau kalian ngelihatnya di atas kertas, tapi layarnya ini emang sebenarnya nggak ada masalah ketika digunakan. Vibe yang didapetin cukup oke, vibrant, dan kalau kalian pikir layar HD Plus itu bakalan kelihatan pixel kecil-kecil gitu, maka kalian salah. Di balik angka-angka yang kurang menarik tadi, sebenarnya ada angka-angka lain di bagian layarnya yang dipikirin sama Oppo, tapi miss dari perhatian kalian. Pertama, refresh rate yang sampai di angka 90 Hz untuk memastikan kegiatan gabut scroll media sosial kalian tuh lancar jaya. Ya, emang enak, 90 Hz tentu lebih baik dari standar 60 Hz. Kedua, touch sampling rate yang nyentuh angka 180 Hz. Kayak di video lalu, waktu gua ngobrol sama Coach Henoff, beliau bilang hal yang paling penting dari sebuah handphone ketika kalian pilih buat pakai gaming itu adalah touch sampling rate. Dan minimal touch sampling rate itu harusnya ada di angka 120 Hz. Handphone ini punya TSR sampai 180 Hz. Udah lebih dari rekomendasi minimal yang disarankan sama Coach Henoff.
Yang ketiga, ternyata reproduksi warna di layarnya ini cukup akurat dengan 96% NTSC color gamut. Jadi kalau mau ngedit video tipis-tipis di layar ini harusnya masih bisa. Jadi ya menurut gua, urusan layarnya yang baru HD Plus doang ini yang banyak diributin sama kalian ini harusnya terbayar lunas lah sama touch sampling rate yang oke, color gamut yang bagus, dan juga refresh rate yang udah 90 Hz. Oke lah, itu soal layar. Sekarang gimana dengan dalamannya? Oppo A76 ini pakai chipset yang tergolong baru dari Qualcomm, Snapdragon 680. SoC ini punya arsitektur modern, 6 nanometer aja. Ngelakuin kegiatan sehari-hari dengan chipset ini sih ya masih oke banget lah, snappy, dengan kualitas multitasking yang oke juga, karena by default, doi udah ditanamkan RAM sebesar 6GB. Kalau RAM 6GB ini nggak cukup, masih ada fitur RAM expansion sampai 5GB. Jadi total ada 11GB RAM yang bisa kamu manfaatin buat multitasking. Ngelihat PUBG New State bisa ngangkat di settingan FPS Max dengan grafis light aja, gue udah seneng ini. Untuk Call of Duty Mobile bisa diatur sampai frame rate high dengan grafis low, sementara Mobile Legends bisa dimainin dengan high refresh rate dan grafis ultra. Kalau kalian maksa banget mau mainin game gak sopan ini, Genshin Impact bisa lancar di settingan default low, dengan motion blur gue nyalain juga di low, bisa bertahan di 26-30 fps lah. Kalau mau lebih stabil lagi, turunin aja settingannya di lowest. Ingat ya, aturan umum dalam main game mobile itu adalah setting di mana kalian bisa dapetin FPS yang tinggi dan stabil itu lebih penting daripada settingan yang bisa dapetin grafis yang memukau mata. Performa gaming yang lumayan oke ini gue rasa juga ada andil dari layarnya yang cuma HD+. Semakin besar resolusi layar, maka semakin berat si handphone itu untuk menjalankan gamenya. Semakin rendah resolusi layar, maka semakin enteng. Nah, pada kasus ini, resolusi layar yang cuma HD+, itu kayak berkah gitu. Untung cuma HD+. Ngomong-ngomong, HP ini tuh ditanamkan ColorOS 11.1. Belum dapat yang 12, ya semoga aja dapat update segera ke 12 ya. Ya, Oppo ya. Dan akan lebih menarik lagi kalau HP ini tuh sebenarnya punya dual speaker. Syukur-syukur stereo. Sayangnya HP ini speakernya masih jomblo. Gibahin Oppo tuh rasanya nggak lengkap kalau nggak gibahin kamera utamanya yang ada di belakang ini. Nah, di Oppo A76 ini, resolusi kamera utamanya nih jadi titik kritis juga yang sering dikritisi sama kalian. Kamera utama 13 megapiksel dengan lensa bokeh 2 megapiksel. Iya, agak ada yang kurang gitu ya. Kayaknya kalau ada lensa ultrawide itu lebih sering kepake daripada kamera bokeh ya. Foto yang dihasilkan lumayan oke dengan warna yang cukup saturasinya, nggak lebay, tapi punya tint yang cenderung ke arah lebih magenta. Kalau diperhatiin emang spektrum warna merah ini agak lebih vibrant dari warna lainnya. Dynamic range yang dihasilkan juga cukup oke, meskipun belum bisa dibilang istimewa. Sementara untuk foto portraitnya, ini kayaknya banyak kebantu sama lensa bokeh 2 megapikselnya ya. Separasi oke dengan bocor halus wajar di sekitar area yang rumit, kayak rambut. Untuk videonya, bisa sampai 1080p tanpa adanya pilihan naikin frame rate ke 60 fps atau naikin resolusi ke 4K. Kamu udah makan belum? Gue makan babol. Babol? Babol tuh apa? Babol permen karet. Oh, kamu bisa makan permen karet? Siang-siang anginnya kencang. Ada yang lagi proyekan juga di sebelah sana. Kelihatan kan ya? Suaranya pun berisik nih, harusnya ini berisik angin. Masuk nggak suaranya? Bagus apa enggak? Nggak tahu. Dynamic range kita cek di atas. Oh, lumayan oke ya. Di sana sebenarnya langitnya lagi biru, cuma kalau gue lihat di layarnya kayaknya agak abu-abu kelihatannya. Sambil jalan, ini nggak ada stabilisasinya seingat gue, jadi ya kalian nilai sendirilah kayak gimana hasilnya. Oh iya, buat kalian yang nyari-nyari fitur-fitur yang biasanya muncul di handphone Oppo, kayak misalnya dual view video, bokeh flare portrait, dan fitur-fitur yang lainnya, di sini tidak ada. Yang basic-basic saja. Tadi di awal gue juga udah nyinggung kalau baterai perangkat ini tuh 5000 mAh ya. Nah, baterai segini tuh kalau buat seharian sih sebenarnya bablas aja. 2 hari sih nggak mungkin kecuali HP-nya dimatikan. Chargingnya nih yang oke. Udah dikasih SuperVOOC 33 watt yang pertama di seri A-nya Oppo. Dan dia bisa ngisi baterai 30% dalam waktu 15 menit dan ngecharge penuh hanya dalam waktu sekitar 1 jam aja. Lagi-lagi gue mau nge-quote perkataan Coach Hanoff nih tentang memilih handphone untuk main game. Menurut beliau, baterai
yang charge-nya cepet itu lebih penting ketimbang baterai yang besar. Karena kalau nge-charge-nya cepet, kita punya waktu buat istirahat, mandi, charge sebentar, habis itu kita bisa ngegas lagi. Sementara kalau baterai yang terlalu besar biasanya charge-nya lebih lama. Nah, di Oppo A76 ini kalian dapat baterai 5000 mAh dan charge 33 watt. Harusnya udah happy tuh. Perangkat ini juga punya sertifikasi IPX4 dan IPX5 buat memastikan perangkatnya aman dari cipratan air dan debu. Jadi kalau kehujanan tipis-tipis mah aman ya. Apalagi build quality-nya yang cukup solid digenggam. Beranilah ini gue bawa kemana-mana nggak pakai casing. Oppo juga bilang kalau A76 ini punya superior build quality. Jadi sebelum dijual untuk umum, ada tes yang udah dilakuin sama Oppo. Kayak ngeluarin dan masukin colokan earphone sampai 10.000 kali, nyolokin dan lepasin charger sampai 20.000 kali, mencetin tombol power sampai 500.000 kali, dan tombol volume sampai 150.000 kali. Jadi, berapa sebenarnya harga si Oppo A76 ini? Jeng 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 jeng. 3,4 juta. Resiko banget emang buat Oppo ya, ngisi pasar segmen kelas menengah dengan spesifikasi yang kelas menengah, tapi ngasih harga yang agak tinggi mungkin bagi sebagian orang. Tapi kalau gue pribadi ya, ada harga tuh ada rupa. Udah banyak banget kasus-kasus handphone yang spesifikasinya tinggi, harganya lebih murah dari seharusnya, tapi punya masalah di sana-sini gitu. Karena ya balik lagi, spesifikasi di atas kertas yang kalian lihat itu nggak bisa nunjukin keseluruhan performa dan experience dari sebuah handphone. Lagi-lagi, kenyamanan itu muncul akibat kombinasi antara spesifikasi di atas kertas, OS yang bagus, build quality yang baik, dan juga komponen-komponen lain yang biasanya nggak dicantumkan di dalam kertas, seperti kualitas material dan kualitas komponen yang dipakai untuk membangun sebuah handphone. Jadi, kalau pengalaman penggunaannya buat kalian itu udah nyaman, dengungan-dengungan yang ada di kolom komentar media sosial tuh udahlah, lewat aja. Bye! Oke, itu aja bahasan gue tentang Oppo A76 kali ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu buat kalian yang lagi nyari referensi ya tentang Oppo A76 khususnya, atau secara umum lagi nyari handphone dengan budget sekitar 3 jutaan. Oppo A76 ini mungkin bisa jadi cocok buat kalian. Buat yang nggak cocok ya udah. Gue Dian dari Mana lagi pamit. Subscribe buat yang belum subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.